Seleksi kompetensi P3K Kabupaten Bandung formasi tahun 2023 yang berbahagia. Dari 5.327 peserta, setiap harinya 230 orang, maka seleksi P3K yang dilaksanakan ini sampai tanggal 23 Ibu. Tentu yang lainnya yang saya hormati dan sebanggakan, terima kasih petugas dan yang mengawasi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa bersilaturahmi langsung bertatap muka setelah saya mengikuti program Hanas selama 3 minggu. Jadi, kemarin saya ikuti Ibu Haji dalam Hanas itu di Singapura 2 minggu, di Jakarta 1 minggu. Tentunya saya begitu pulang langsung mengikuti reuni di Pramuka di Raja Bali. Semoga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Dan ingat, ada 5.327 peserta yang formasi yang disediakan hanya 2.009 orang. Artinya dari 5.300 itu sekitar 40% yang akan diakomodir, dan semua keputusannya berada di keputusan BKN, bukan keputusan bupati. Tetapi saya selaku bupati dan BKPSDM tahun 2022 sudah mengusulkan bagi honorer se-Kabupaten Bandung sudah menyampaikan hampir 14.000 honorer. Dan pada hari ini, tahun ini kita baru diterima 2.900 saja, sehingga menyisakan sekitar 11.000-an. Perlu saya sampaikan, Ibu Haja Imas, mungkin Kabupaten Bandung saat ini sudah menambah beban lagi. Kenapa? Karena kita membuat 50 rumah sakit. Kalau rata-rata satu rumah sakit 150 orang, berarti Kabupaten Bandung membutuhkan formasi pegawai sekitar 600 orang khusus untuk nakes. Nah, tentunya sekaligus saya menyampaikan, kalau tahun kemarin belum diprogramkan dan dicanangkan, saya minta untuk bisa dibantu hubungi Ibu hadir, dan tentunya banyak peserta-peserta yang terutama yang hadir dalam kesempatan ini adalah calon-calon peserta dan pegawai Kabupaten Bandung yang kita cintai. Tentu saya komitmen. Kenapa? Karena saya berdasarkan kemarin hasil Hanas, untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 itu ada 5 kategori. Pertama, SDM, kompetensi, dan berdasarkan undang-undang yang baru tentang ASN, PNS dengan P3K diperlakukan sama. Ya. Jadi kalau sekarang yang ikut rekrutmen kompetensi dalam P3K, nggak usah khawatir. Ini hasil perjuangan tahun kemarin ya. Dan tepuk tangan untuk P3K yang tadinya tidak punya pensiun sudah bisa mendapatkan pensiun. Yang tadinya tidak punya jabatan struktural sekarang boleh P3K menduduki jabatan struktural, dan tidak menutup kemungkinan P3K bisa menjadi kepala dinas dan bisa sebagai sekda, tergantung kompetensinya. Nah, tahun 2023 ini Kabupaten Bandung sudah menerapkan sistem meritokrasi. Kalau di Singapura meritokrasi itu dari awal. Singapura ini baru merdeka 40 tahun, tapi bisa melebihi Indonesia. Tapi nggak usah khawatir, Singapura itu hanya luas wilayahnya 740 km persegi, sementara Kabupaten Bandung 1762 km persegi. Artinya lebih besar luasan Kabupaten Bandung. Jumlah penduduknya hampir sama. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung 3,7 juta jiwa, Singapura hanya 3.500. Jadi kita lebih unggul dibandingkan dengan Singapura. Tapi gajinya gede. Perdana Menteri 2 miliar, saya bupati selaku bupati hanya 6.200.000. Ini mohon dipertimbangkan oleh BKN. Jadi tentunya kita harapkan kompetensi ini penting.
Dengan sistem meritokrasi, saya kira bahwa semua mempunyai kesempatan yang sama. Maka lakukanlah tes kompetensi P3K pada hari ini dilaksanakan. Tentu jangan sampai disia-siakan. Cermati apa yang disampaikan oleh tadi, bagaimana tata cara choice yang dipilih, mengisi dan lain sebagainya. Jangan asal-asalan. Tolong hitung kancing. Masih ada yang hitung kancing ya? Ini SDM penting, sumber daya manusia. Karena ke depan yang sangat yang akan dihargai dan juga akan dilakukan meritokrasi ini dalam konteks SDM. Yang kedua riset. Yang ketiga masalah big data. Big data ini penting. Yang keempat infrastruktur semua. Dan yang kelima uang. Uang di sini bukan dalam arti kita harus punya uang, tapi bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Kalau 5 ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian untuk menghadapi Indonesia pas tahun 2045, saya yakin ya, teman-teman bisa akan lebih baik. Apa di antaranya infrastruktur dan ICT. Ya. Jadi sekarang berdasarkan data jumlah penduduk 267 juta jiwa, ternyata yang sudah mempunyai Android itu 213 juta penduduk. Artinya hampir 70% masyarakat Indonesia sudah mempunyai handphone. Maka lakukanlah dan manfaatkanlah ICT ini secara maksimal. Digitalisasi, saya kira ini tidak. Untuk itu manfaatkan posisi hari ini, karena kalau kalian semua bisa sukses pada hari ini, maka masa depan akan lebih cerah. Ingat, sebelum mulai berdoa, karena yang mempunyai ilmu adalah Allah, karena yang mempunyai kecerdasan karena adanya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kadang-kadang kalau kita tidak ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin kadang-kadang pidato ini komplek. Ya, bukan pengalaman saya. Saya mengalami jadi kepala desa dari usia 26 tahun sudah jadi kepala desa. Sampai saat ini tetap kekuatan Allah itu sangat luar biasa. Jangan menyepelekan doa, terutama doa seorang ibu dan bapak. Tidak ada apa-apanya kita kalau nggak ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada doa dari ibu dan bapak kita. Maka jangan sombong dalam pikiran dan dalam hatinya bahwa saya pintar dan cerdas, belum tentu. Tapi semuanya adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya titip sebelum mulai berdoa dengan khusyuk. Karena dengan berdoa dengan khusyuk dan ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan jalan dan solusi bagaimana untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang secara logika tidak mungkin bisa. Itulah keajaiban yang saya alami dan saya terapkan dan saya berikan. Ingat, ke depan kalau kalian pengen sukses harus ada 3 prinsip of business. Pertama, berani. Kita harus berani dengan SDM yang kita mempunyai. Tidak ada batasan usia dalam belajar. Saya juga masih belajar. Kemarin sudah lulus S3, insya Allah saya lagi persiapan profesor. Kenapa demikian? Karena semakin ke sana kita semakin berusaha. Kalau seandainya kita tidak bisa berbagi, ketinggalan. Yang kedua, lakukan dengan tepat waktu. Izin saya terlalu lama nih. Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi. Tapi yang jelas saya ingatkan bahwa semua atas izin dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Selamat mengikuti tes kompetensi P3K yang pada hari dilaksanakan dan selesai pada tanggal 23 November 2023 ini. Terima kasih Komandan tentang waktunya dan juga tempatnya. Ibu terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau seandainya sudah ada keputusan dari Max yang menentukan di PKN, maka siap-siap untuk dilatih dan dididik kembali untuk menjadi ASN yang berkualitas sesuai dengan harapan.
Sekali lagi selamat mengikuti kita komunikasikan ya karena berdua ya karena sengaja kita selalu mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sistemnya kabel itu kita akan pastikan bahwa tidak ada yang bunyi dalam mesin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah tujuannya karena Pak Bupati menginginkan Kabupaten Bandung ke depan dari mulai sejak Bapak Ibu nanti diterima itu menjadi juara di Kabupaten Bandung dalam semua segi. Tugasnya begitu banyak, sudah berupa perusahaan harus didukung oleh SDM yang profesional. Ya. Yang